Barakah insyaallah seperti namanya. Amin. Contohnya barakah. Iya insyaallah barakah. Saya bisa jadi contoh baik untuk anak-anak saya. Insyaallah untuk anak-anak, untuk umatnya Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Untuk bangsa Indonesia khususnya. Amin, ya Allah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudara saya yang tinggal di Indonesia? Semoga sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tema hari ini langsung aja ya. Saya nggak sabar ini. Buat apa iri hati? Jadi kalian nggak boleh iri, harus jadi orang baik. Jadi sekarang saya mau langsung salah satu ustadz yang udah seperti saudara saya, alhamdulillah, Habib. Jadi saya langsung sambut ya. Habib Ahmad Alkaf, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa kali puluh semangat terus ya. Alhamdulillah, atas sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, makasih. Alhamdulillah saya jadi semangat banget. Mudah-mudahan untuk saudara-saudara saya yang lagi nonton juga jadi semangat dan bisa belajar yang lebih baik lagi. Amin. Insya Allah kita semuanya belajar. Iya, tapi kita lebih belajar karena kita anaknya Habib. Karena umurnya 28 tahun. Masya Jadi kita harus Allah. punya pintu untuk belajar. Kalau kita bilang, wah saya udah tahu semua, saya nggak perlu belajar, itu menurut saya sih salah sih sebenarnya. Kita sampai umur berapapun kita harus belajar. Betul. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa belajar itu dari mulai buayan di ibu sampai ke liang lahat. Allah, itu harus kita belajar terus. Karena takut kalau kita tidak belajar merasa dirinya sudah pintar, masuk sifat sombong. Oh iya, berarti harus belajar terus ya. Nauzubillah min dzalik. Habib, izin hari ini tema kita adalah iri. Buat apa kita iri? Jadi dari teman-teman saya dan dari saya pribadi saya ada beberapa pertanyaan. Sebenarnya arti iri itu yang dalam apa sih sebenarnya? Subhanallah. Ini tema sangat luar biasa. Kalau kita belajar tentang masalah iri itu ada di dalam bab namanya bab al-muhlikat. Muhlikat itu biasanya yang menghancurkan. Menghancurkan semua amalan kita kalau kita iri. Tapi iri di dalam makna iri yang negatif. Iya. Iri itu adalah sesuatu menginginkan kepada sesuatu yang ada dimiliki oleh orang lain, bahkan kadang-kadang sampai lebih lagi daripada itu mengatakan bahwa semoga yang ada sama orang lain itu hancur. Na'udzubillah min dzalik, atau dalam bahasa Al-Qur'an dikatakan hasad, hasud. Hasad, ya. Dan ini sangat luar biasa, bahayanya luar biasa. Karena apa? Maka dari itu Allah Jalla Jalaluh karena sayangnya kepada Rasulullah dan Rasulullah sayangnya kepada umatnya luar biasa, dalam Al-Quran diturunkan surat khusus untuk minta pertolongan kepada Allah daripada orang-orang yang hasud. Yaitu dalam surat Al-Falaq. Min syarri hasidin idza hasad. Jadi semoga Allah selamatkan kita, lindungi kita dari orang-orang yang suka hasud. Nah, ini bahayanya luar biasa karena bisa menghancurkan kita. Na'udzubillah. Seperti Allah Jalla Jalaluh juga mengingatkan kita atau Nabi Muhammad dalam Quran itu, dan untuk umatnya Nabi Muhammad, berlindunglah daripada godaan syaitan. Jadi sangat luar biasa. Berarti kayak misalkan tetangga kita atau di sebelah kita yang lagi jualan juga, kita lihat mereka, wah jualan mereka lebih bagus, mereka lebih kenceng jualannya, atau tetangga kita lebih sukses, itu termasuk iri juga berarti? Termasuk iri, cuma tergantung hatinya. Oh tetangganya bagus tokonya, Masya Allah lakunya luar biasa, orang bolak-balik satu beli ini lagi sampai kadang-kadang antri lagi mau beli sedangkan kita kadang-kadang gak kepingin seperti itu, iri. Tetapi iri itu tergantung niatnya. Apakah iri terus di situ mendoakan untuk supaya dia tidak laku? Nah, ini iri yang jahat.
Atau iri kepingin seperti dia, ya Rob pengen saya laku, ya Allah pengen untuk keluarga, pengen untuk bersedekah, kepingin untuk berdakwah, kepingin untuk membagi orang lain, kepingin menyenangkan orang tua. Itu iri yang positif. Nah, irinya positif. insya Allah mudah-mudahan irinya iri positif kita boleh. Boleh, sangat boleh. Dan disitulah kita merendahkan diri kepada Allah. Disitulah kita merendahkan diri. Kalau kita iri sama orang yang hal negatif bisa merusakkan persahabatan juga. Oh ya, jelas. Karena kalau seandainya yang negatif itu merusak persahabatan, kita punya teman terus iri, punya motor, waduh motornya bagus, ganti lagi, ini ganti lagi, mudah-mudahan hancur dia. Nauzubillah min dzalik. Itu lebih baik kita jauhi kalau teman-teman begini. Iya. Makanya kita selalu suruh berlindung. Rasulullah SAW mesen kita kalau kita mau tidur suruh diantaranya baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Untuk apa salah satunya? Barangkali ada yang hasut kepada kita. Karena mata juga tajam, itu bisa menjadikan iri, bisa menghancurkan suatu. Makanya kita selalu suruh berlindung kepada Allah sebelum tidur. Bahkan Rasulullah selalu berdoa itu 3 kali Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas sebelum tidur, kemudian ditiupkan. Kemudian ini kan takut ada yang iri dengan kepandaian kita, keindahan kita dan yang lain-lainnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa jadi pribadi yang baik. Amin, amin, amin ya Rabb. Ini bahayanya iri itu luar biasa. Kita manusia, kita punya agama, kita punya iman. Iman. Makanya Rasulullah SAW dalam sabdanya itu mengatakan, la yajtami'u fi abdin. Tidak mungkin seorang hamba Allah, maksudnya dekat, al-iman wal hasad. Di dalam hamba itu kalau dia beriman, kemudian dia beriman kepada Allah, tidak mungkin di dalam hatinya itu ada hasud. Hasud iri yang negatif tuh. Kenapa? Merasa kepingin kehancuran orang lain, kepingin kerusakan orang lain. Padahal ini semuanya yang bagi siapa? Allah. Kalau kepingin, minta sama Allah. Iya, benar sekali. Allah bisa, jangan sampai kita hancur ya Rob. Malah lebih bagus lagi, kita doakan mudah-mudahan dia tambah laku. Ya Rob, aku kepingin seperti dia ya Allah. Bahkan kalau bisa lebih, bahkan boleh, Allah Maha Kaya. Nah itulah menunjukkan dia iman. Dia tidak harus hancurnya si fulan kayak orang, masalah kadang-kadang orang di dalam bisnis ini yang bahaya di bisnis sama politik. Biasanya kedudukan. Pengen hancurnya ini. Begitu juga bisnis ini jeleknya. Nah, di sini perlulah ada iman. Alhamdulillah kalau kita di Indonesia ini luar biasa. Di sini harus di dalam Pancasila berketuhanan yang Maha Esa. Itu iman di situ. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Amin, amin. Kadang-kadang sifatnya manusia itu timbul itu. Syaitan wal'iyadzubillah terus membisiki. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini ada pertanyaan satu lagi, misalkan lihat tetangga kita, dia orangnya rajin umroh, rajin sedekah, rajin bantu orang, rajin sholat, itu iri baik ya? Oh, iri baik. Tapi itu dapat pahala nggak kalau kita lihat dia bahagia? Itu pahala nggak? Pahala apa baik? Dapat pahala luar biasa. Karena apa? Karena kita iri, kata Rasulullah SAW, la hasada illa fitnain. Tidak ada hasud kecuali, tidak boleh hasud, maksudnya tidak boleh dalam agama Islam. Itu kecuali 2 itu. Yaitu kalau seandainya orang diberi ilmu, hikmah, ilmu yang pandai, yang bisa bicara, bisa mempengaruhi orang, tidak digunakan kecuali dalam kebenaran. Jangan sampai ilmunya dipakai, ilmunya, kebijakan pembicaraannya untuk menjatuhkan orang lain, untuk menipu orang lain. Ini banyak ini. Tadi kembali lagi kepada ahli politik dan ahli orang berniaga, kadang menipu dalam perniagaan. Enggak. Ya ini enggak boleh. Tapi kalau seandainya bisa, ini orang Masya Allah punya ilmu tapi bermanfaat. Pengen punya ilmu seperti itu. Pengen. Yang kedua, harta. Diberi harta tadi untuk umroh, menyumbang orang, berdakwah, apalagi kalau Ramadan suka memberi ke ini dan seterusnya. Kepingin ya Rob, mudah-mudahan aku bisa kaya, kepingin seperti dia, Masya Allah bisa bermacam-macam berbuat baik. Nah ini dibolehkan, malah bagus, ini mubah. Yang kita kepingin maju, jangan hancurkan orang lain. Ayo kita maju bersama. Islam itu din rahmah. Ayo kita maju bersama, sehat bersama, bahagia bersama, dan seterusnya. Jangan sampai kita mau bahagia di atas penderitaan orang lain. Na'udzubillah min dzalik.
Aku cuma bisa berdoa buat semua saudara-saudara saya, mudah-mudahan kita bisa jadi lebih baik, Amin. bisa jadi yang lebih baik. Jangan sampai kita ini sama sahabat kita, sama saudara kita, insya Allah bermanfaat. Amin, insya Allah. Habib izin, boleh nggak nanti segmen berikutnya saya pengen dengar ceramah aja langsung tentang iri gitu. Oke, insya Allah. Mudah-mudahan, insya Allah Amin. Allah Makasih berikan banyak kemudahan ya. ilmu, mudah-mudahan. Amin. Makasih ya Habib. Iya, sama, insya Allah. Teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di program Satu Ramadan ya. Halo, saya Irwansyah. Saya Zaskia Sungkar. Alhamdulillah hari ini kita abis lihat-lihat tapi shopping di Al Barkat. Jadi ini recommended banget sih untuk ke sini karena di zaman pandemi kayak gini ya, kita harus benar-benar pilih store yang memang SOP-nya tuh jelas. Dan pas kesini tadi aku nyaman banget, bersih banget. Dan karpetnya kualitasnya Keren-keren bagus banget, keren-keren banget. Buat yang suka klasik, modern, semuanya ada Semua di Al di Barkat sini. pokoknya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya saudara-saudara saya. Program hari ini yang luar biasa, saya juga belajar, mudah-mudahan kalian juga belajar. Habib izin bagi ilmu kepada anak, kita anak Habib insya Allah, bagi ilmu aja, kita pengen belajar tentang iri yang lebih dalam lagi. Boleh ceramah langsung. Insya Allah. Bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang memirsa hari ini atau di saat ini, mudah-mudahan senantiasa diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita akan membahas yang tadi kita telah bahas, yaitu tentang iri. Iri itu dalam Al-Qur'an dikatakan sering dengan al-hasad atau hasud, iri. Makanya ada yang menyebut katanya dengki kepada orang lain. Itu iri. Jadi iri itu adalah bertentangan dengan apa risalah Islam yang sesungguhnya. Sedangkan Islam itu datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmah, kasih sayang. Karena dengki ini menjadi kehancuran, teman bisa menjadi berantakan, rumah tangga, adik, kakak, pejabat, semuanya. Pokoknya orang-orang itu sifat ini adalah sifat yang menghancurkan. Makanya kita subhanallah kalau lihat Islam, bagaimana Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu membawa dengan rahmah. Tetapi yang namanya iri itu sifat jelek ada pada manusia itu ada. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita. Rasulullah sendiri diirin. Rasulullah diirin, dihancurin, dihina, dituduh macam-macam dalam Al-Qur'an, dituduh sihir, dituduh gila, dituduh bahwa Quran katanya itu puisi buatan Nabi Muhammad SAW, dihancurkan. Tapi Allah buktikan kehebatannya baginda Nabi Muhammad. Orang yang iri itu biasanya yang hancur, yang ujungnya akan hancur. Makanya Rasulullah dengan penuh kasih sayang, karena Rasulullah mengalami ini semuanya. Sampai pernah lagi sujud, tidak ada mengganggu orang lain, sedang beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Ditaruhin kotoran binatang di atas kepala yang paling mulia, makhluknya Allah, baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Sayyidah Fatimah menangis, membersihkan kepala yang paling mulia. Apa salahnya Abi? Apa salahnya ayahku? Orang baik, akhlak mulia, suka membantu orang lain, menerima tamu, dan seterusnya. Kok tega mereka berbuat begitu luar biasa kepada Rasulullah? Pada Abi, Sayyidah Fatimah membersihkan sambil meneteskan air mata, menangis, ya Allah, karena beliau melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Terus akhirnya begini, dan banyak lagi kejadian-kejadian Rasulullah SAW yang menimpa Rasulullah. Begitu juga para nabi-nabi sebelumnya dan Bani Israel. Orang-orang Yahudi luar biasa. Al-Quran menceritakan wa yaqtulunal anbiya'a bighairi haq. Mereka bukan lagi sampai menghina, menjelek, membunuh para nabi karena hasud, dengki. Kenapa dia mengatur saya? Kenapa dia lebih? Padahal ini semua aturan dari Allah Jalla Jalaluh. Makanya Allah Jalla Jalaluh menganjurkan kepada Nabi Muhammad dalam dua surat itu Al-Mu'awwidhatain. Salah satunya adalah min syarri hasidin idza hasad tadi. Nah, ini Rasulullah SAW mengajarkan dalam Al-Quran, dalam hadisnya Rasulullah, dalam sabdanya menjelaskan bahwa manusia itu akan diikuti tiga.
Satu, al-hasad, sifat manusia itu ada. Yang kedua, adzon, yaitu sangka. Kalau melihat orang, melihat aja bajunya bagus, nih anak orang kaya nih. Lihat ini padahal nggak tahu dia ini bajunya baju punya dia atau punya pinjam. Kita tidak tahu. Ini dua, adzon. Yang ketiga adalah at-tiarah. Tiarah itu biasanya itu apa? Seneng kalau uang tuh dilempar dua. Ya, yang keluar ini gambarnya apa? Burung atau gambar ini kebalikan. Atau tiara itu dari tair, ya ini burung. Burung itu dilempar. Kalau ke kanan baik, kalau ke kiri tidak baik, mau pergi. Itu biasa dulu orang. Yang enggak istilahnya apa namanya tuh? Kebiasaan-kebiasaan yang untuk kalau ini bagus enggak, ayo kita terbangkan. Nanti ke kanan berarti bagus, ke kiri ini. Nah, tiga ini biasa manusia karena ragu. Tapi Rasulullah memberikan obatnya. Tiga-tiga ini. Idza hasad, kalau seandainya timbul rasa itu, fala tatabi'. Jangan ikutin. Nah, manusia obatnya ada pada diri sendiri. Jangan ikutin. Nah, kalau wa idza dhanna, kalau seandainya menyangka ini orang begini-begini, la tatahaqqaq. Jangan kamu pastikan karena itu masih baru sangkaan. Dan itu sangka. Jangan, kecuali pastikan tabayun dulu, benar atau tidak. Yang ketiga, kalau at-tiarah tadi, kita mau pergi ke sana, tiba-tiba kita lempar atau terbangkan burung ke kiri, alah nggak jadi. Jangan, kerjakan terus. Jangan ngikutin itu. Nah, hasud ini ditaruh nomor satu kebiasaan manusia. Manusia itu ada sifat, adik, kakak, ada suami, istri, kadang-kadang ada. Anak mau tuh ada, apalagi sama teman. Makanya kita harus bismillah tawakkalna 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tawakal kepada Allah dari hasud, dari syaitan, dari wiswas, dari ini. Karena itu sangat bahaya dalam kehidupan. Makanya Allah Jalla Jalaluh membuka Al-Quran, diingatkan inilah sifatnya manusia. Tapi Allah membuka dengan Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksudnya? Dengan nama Allah yang sifatnya adalah Rahman dan Rahim. Kamu punya sifat tidak bagus, mintalah kepada Allah. Allah akan jadikan kamu bagus. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Makanya sifat-sifat ini adalah harus kita bersihkan dari diri kita sendiri. Jangan sampai yang tahu adalah diri kita sendiri. Karena itu keluar daripada jalur yang benar. Bagaimana kita tahu? Kita harus belajar. Kita tahu bahwa orang itu dalam kehidupan itu harus saling kasih sayang, sayang menyayangi, saling harga menghargai. Jangan sampai menghancurkan atau menjadikan sesuatu yang hancur dalam kehidupan. Nah, ini kita keributan biasanya timbulnya dari hasud. Hasud, kepingin jadi orang pengen jadi orang yang terkenal, tetapi dia tidak berusaha. Nah, pengen jadi orang yang maju bisnisnya, tapi dia malas tidur pagi, nggak mau berusaha, nggak mau begini, nggak mau ini, dan juga minta sama Allah. Selain tidak mau, tapi kepinginnya mau, kepinginnya maju, kepingin menang, kepingin sekolahnya pinter, kepingin dagangannya laris, kepingin kedudukannya naik, kepingin jabatannya tinggi, tapi dengan pintas-pintas kuda hitam atau apa tuh namanya. Ini na'udzubillah min dzalik. Kita harus berusaha. Selain berusaha, kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Inilah agama Islam datang, rahmah. Jadi bagaimana? Jadi kita minta sama Allah. Kalau sudah ditentukan oleh Allah, sekarang belum, sabar. Sabar, ada waktunya. Dan Allah sudah berjanji dalam Al-Quran mengatakan apa dalam jelasnya? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat ditaruh di tengah-tengah tentang puasa. Di dalam 186 ayat surat Al-Baqarah. Tahu kita 183, 184, 185 itu tentang Ramadan. 187 tentang Ramadan. Di tengah-tengahnya ada ini. Menunjukkan apa? Ramadan adalah bulan rahmah. Rahmah itu adalah kebalikan daripada hasud. Kasih sayang. Makanya Ramadan itu dikatakan apa? Awwaluhu rahmah. Tidak ada hasud lagi harusnya. Tidak ada ini. Ini rahmat. Betul-betul sayang dari Allah. Dekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan kita sampai di ujungnya Ramadan
mendapatkan keberkahan, dapat hadiah Idul Fitri, rezekinya berkah, rumahnya berkah, semuanya barokah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Pasti bermanfaat banget. Insyaallah, Bang Atta. Insyaallah. Senang banget, bagus banget. Alhamdulillah, Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipakai dan bisa bermanfaat untuk keluarga kita semuanya. Amin, amin, amin. Habib, Insyaallah makasih ya. bermanfaat. Habib, nanti segmen berikutnya kita ada narsum satu lagi. Nanti kita ketemu sama dia juga. Insyaallah. Izin ya Habib. Iya. Insyaallah. Teman-teman dan saudara-saudara saya, jangan kemana-mana. Tetap di program Silaturahmi Ramadan, dan saya mau menyampaikan prinsip saya seperti biasa. Jagalah ucapanmu, takutnya ucapanmu itu akan jadi doa, dan doa itu akan kembali ke diri kamu sendiri. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap di program Silaturahmi Ramadan ya. Terima kasih saudara-saudara saya masih di program Silaturahmi Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Teman-teman, sekarang saya mau panggil narsum kita berikutnya. Dia itu adik dan kakak. Jadi saya mau sambut. Namanya Kiki sama Reza. Jadi mudah-mudahan kita bisa belajar dari mereka juga. Kita kan nggak tahu ilmunya dari mana kadang-kadang. Jadi mudah-mudahan mereka jadi contoh untuk yang lagi nonton. Pokoknya saya panggil aja ya langsung ya. Ayo, selamat datang Kiki sama Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gini dong, kayak Pakistan. Orang Pakistan ketemunya begini. Ayo duduk kayak. Ayo. Sehat Kiki. Kita belum ketemu. Masya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Berarti ini ada kakak ya? Ini kakaknya? Saya adik. Oh. Lebih banyak ya makannya? Iya. Dari postur badannya sih. Apa kabar? Kiki, oh alhamdulillah. Subhanallah. Sedikit cerita dong tentang kakak ya? Oh ya, tentang kakak. Dia kalau nanya nama bisa jawab. Enggak. Coba tanya apa aja, coba tanya. Ini sehari-hari ngapain aja Pak? Agak malu sih Pak. Nggak apa-apa. Ini kehebatannya dia, kelebihannya. Iya. Dia senyum, dia nggak pikiran apa-apa. Nikmat dari Allah Jalla Santai banget, Jalaluh. nggak ada. Kalau kita kan jujur, kapan ya saya punya banyak cabang? Kapan ya saya punya karpet yang bagus? Tapi ini alhamdulillah santai, nggak ada wali lah, wali. Iya. Iya. Udah, masya Allah, sudah tulus, berkat. Dunia hanya sekedar lewat, nggak ada masalah. Sedikit cerita dong tentang kak. Jadi kakak saya itu kenapa bisa berawal dari umur 1 tahun itu sakit Pak. Lalu sakit panas di rumah sakit. Kemudian ketika sakit panas itu sama dokter disuntik. Disuntik. Iya. Lalu Disuntik, iya disuntik. tapi bukan vaksin, bukan? Alhamdulillah. Disuntik. Jadi mengalami koma. Berapa lama? 3 hari. 3 hari nggak sadar, nggak bangun. Kemudian 3 hari kemudian itu sadar, lalu bola matanya itu agak goyang. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita bisa lebih bersyukur lagi. Kita kadang-kadang sampai lupa hal-hal kayak gini. Jadi kita mikirin kemana-mana. Tahun depan kita begini, tahun depan kita begini. Sebenarnya sih kita harus jadi pribadi yang jangan terlalu banyak harap. Apapun dikasih, disyukuri, dinikmatin. Ini orang buktinya santai-santai aja tapi tetap senyum lama. Iya. Jadi dia paling suka makan apa? Biasa makan sih nggak ada, istilahnya sama semua, nggak ada makan gitu.
Oh, langsung. Suka semua gitu. Semuanya suka. Oh, berarti nggak ada milih-milih lagi Wah, makanannya luar nggak milih. biasa. Biasa kan ada aja yang saya mau harus bakso, saya mau harus nasi goreng. Tapi bagus ya. Kalau lagi sakit itu emang agak susah makannya. Jadi selanjutnya bagaimana tadi 3 hari koma baru bangun tuh? Lalu matanya itu agak jadi goyang gitu. Penglihatannya digoyang, kemudian pita suaranya itu agak terganggu. Oh. Namun kalau orang ngomong dia paham dari kata tahu ngerti Berarti sekarang kita lagi bicara dia lagi dengar. dengar. Kalau soal sholat gimana dia? Untuk sholat sih alhamdulillah. Jadi setiap kebetulan rumah di belakang masjid. Oh oke, berkah banget. Oke. Jadi pas banget kalau lagi ajan itu dia langsung buru-buru. Jadi pernah nggak udah lagi jam sholat, ini ada ya tadi? Iya. Ada yang lagi wudhu, dia marah-marah, ayo cepat Oh gitu. enggak, Oh gitu. enggak biasa. Justru kadang saya yang ngajarin wudhu karena wudhunya masih nggak sempurna. Oh bagus, itu pahala terus ya buat dia. Iya, masya Allah. Jadi pas ajan, terutama kayak ajan subuh gitu. Hmm. Jadi pas ajan subuh itu langsung bangun. Oh, Bangun, masya Allah. cuci muka kamar mandi, langsung pakai celana panjang. Masya Baju Allah. pokoknya, iya. Berarti Bagus adanya mic-nya keras nih berarti. Iya. Enak banget tuh ya, kamar masjid. Iya, syukur kalau ada masjidnya mic-nya keras dikit jadi bangun. Tapi lebih bagus saya perhatiin dari jawabnya langsung pakai celana panjang, pakai baju koko itu bagus banget. Oh iya. Dia tahu. Sudah tahu. Yang bikin dia kesel apa? Disengin sama anak-anak kecil. Terus dia marah-marahnya gimana? Maksudnya Marah tuh kadang ini apa? Ya kayak teriak gitu. Oh. Teriaknya dia kayak ngusir. Iya. anak-anak emang kadang-kadang nggak boleh kayak gini. Kita harus jadi anak yang baik, harus bikin bahagia dia gitu. Habib, maaf, mau kasih simpulan mungkin? Oh ya, subhanallah, Iya. tabarakallah. Subhanallah, kita melihat begini pembicaraan yang indah luar biasa. Tersentuh hati kita. Tersentuh hati kita, subhanallah, yang sehat, yang diberi sehat, ya Allah. Bagaimana tidak bersyukur, kadang-kadang sudah diberi sehat, diberi akal, bisa mendengar adzan, bisa tahu masjid, bisa ini itu, kadang-kadang nggak sholat. Nauzubillah min dzalik. Bukan lagi dengar adzan bangun, dibangunin nggak bangun. Oh iya, lebih paham. Coba lihat tadi. Dengar adzan, ini barakahnya suara adzan, subhanallah, mic-nya dengar. Ini yang adzan dapat barakah karena dia bangun, subhanallah, langsung pakai celana menuju sholat, betul. Ini luar biasa, subhanallah. Coba, yang sehat belum tentu, yang sehat belum tentu, tapi ini bisa ketawa. Orang yang punya duit, yang sehat, yang punya ini, punya itu, belum tentu bisa ketawa seperti beliau. Subhanallah, nikmat luar biasa. Inilah nikmat. Tidak ada sifat yang jelek tadi, iri. Kita tidak mendengar dia tidak ada iri. Malah justru dia diirin sama anak-anak kecil tadi. Diledekin, ini itu, tapi dia tidak ada iri kepada lain, tidak ada dia ngusilin orang lain, tidak ada ini, tidak ada. Inilah subhanallah, karunia daripada Allah. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita ini yang sehat, pelajaran. Iya. Kalau beliau aja bisa senyum, senyum itu tandanya orang bersyukur. Iya benar. Oh ya enggak, bisa bersyukur. Bagaimana dengan yang lebih sempurna? Masya Allah. Harusnya lebih banyak senyum, lebih bersyukur kepada Allah, dan Allah sudah berjanji la in syakartum la azidannakum. Tapi kita sudah diberitahu begitu masih banyak cemberut, masih banyak ngeluh. Coba lihat dia tidak ngeluh. Tadi ditanya tentang makanan, masya Allah, makan apa aja bisa. Bisa, iya. Kalau kita bakso aja yang kita seneng tuh, kalau tiap hari bakso bosen bilang. Iya. Nah, ini itu subhanallah. Makanya ini luar biasa, subhanallah, apa aja makan, nggak ada ini, nggak ada itu, nggak ada permintaan yang aneh-aneh. Coba kalau yang lainnya. Nah inilah kan subhanallah. Dia pernah iri nggak sama? Enggak, alhamdulillah enggak. Cuman apa jajannya ada banyak. Siapa? Jajannya dia. Oh, dia. Berarti kamu yang iri dong. Jadi tuh jajannya itu apa dia ngambil ke warung, tapi warungnya udah. Nih, gitu. Mungkin jadi ntar dicatat sama yang punya warung. Nunjuk Oh, di HP Masya apa di mana? Oh, di barang. Berarti jujur, Iya, jujur. kadang ambil donat. Coba, yang sehat kadang-kadang nggak jujur. Ambil. Naruh taruh sini. Bahkan ada emak-emak taruh di dalam sininya beras.
Subhanallah. Ketawa dia ketawa. Masuk ke Habib dia ketawa alhamdulillah. Saya ketawa luar biasa. Allah gitu. jujur berkah, subhanallah. Di balik ini semua ada rahasia Allah. Makanya kita harus terima semua karunia dari Allah. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Allahu Akbar. Kalau orang tua udah umroh, bilang sama nanti orang tua, Atta doain, yang saya Atta doain, mudah-mudahan sama anak ini bisa pergi ke umroh, dia yang pegang tangan, nanti dia arahin. Masya Kita doain Allah. aja, kita kan nggak tahu ya. Iya, insya Allah, mudah-mudahan. Amin, amin. Insya Allah bisa berangkat umrah. Siapa tahu Mbak Atta dapat rezeki, makanya bisa ayo berangkat. Iya, Amin. Habib doain juga untuk kru saya, supaya saya bisa ajak mereka juga. Amin, amin. Semuanya bisa berangkat, insya Allah. Insya Allah rezekinya tambah sama Amin, Allah. insya Allah, amin. Karpetnya bisa tambah berkah. Amin, ya Allah, amin, ya Allah. Insya Allah. Langsung dipromoin juga. Dan dari mana saja rezeki, insya Allah. Alhamdulillah. Untuk kebaikan. Tadi kan iri untuk kebaikan boleh. Ini insya Allah. Mudah-mudahan. Mengharapkan dari Allah. Amin. Niatkan untuk baik. Allah akan lipat-lipat gandakan. Amin, insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dunia dan akhirat. Habib, terima kasih banyak. Iya. Ya, insya Allah nanti segmen berikutnya kita makan-makan ya. Nanti kita makan ya. Oke, nanti kita makanan khas Pakistan. Oh, masya Allah, tabarakallah. Senang tuh. Pernah makan Pakistan? Pernah makan Nasi cara biryani? Pakistan? Oh, keren. Kambing? Iya. Saya di pengajian. Oh, bagus, 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 ada. bagus. Mas Atta biasanya juga ikut ngaji. Oh, bagus. Habis sisa kadang Oh. ada taklim ikut juga Pak. Masya Jadi pas Allah. pulang beliau bawa nasi kebuli aja. Alhamdulillah, alhamdulillah. Coba yang begini aja bisa ngaji, bisa ini, bisa Masya itu. Allah banget ya. Ini pelajaran untuk kita yang sehat-sehat gimana? Nanti akan ditanya sama Allah. Sehat kamu untuk apa? Umur kamu untuk apa? Ya, lidah ini untuk apa? Oh, lidahnya, matanya, kakinya. Habib, terima kasih ya. Ya, insya Allah. Teman-teman, kalian jangan sampai kaget ya, kok dia batuk terus batuk. Dia sebenarnya dia kalau lagi mikir atau lagi omong dikit pun dia langsung kering di sini. Jadi itu bukan tanda dia lagi batuk, dia emang cepat kering di sini ya. Jadi kalian nggak boleh salah paham, tetap ucap yang baik-baik, tetap positif pikirannya. Teman-teman jangan kemana-mana, nanti kita segmen berikutnya makan bersama makanan khas Pakistan. Terima kasih ya. Waalaikumsalam. Mana dan mana? Aku duduk dulu. Udah tiduran aja. Oh, antara mana dan mana? Jangan saya pindah dulu karpetnya di rumah kakak baru. Alhamdulillah, hari yang penuh berkah, mudah-mudahan bermanfaat. Teman-teman jangan lupa puasa yang rajin, dan kalau bisa harus tarawih. Paling nggak 2 rakaat, 4 rakaat, yang penting tarawih, karena itu bagian dari iman kita. Sebagai kita umat Islam, kita harus tarawih dan rajin puasa. Insya Allah akan berkah. Izin Habib, Enggak. sebelum makan saya pengen kasih dia dulu ke Habib dan ke Mas Kiki. Bentar, aku ini buat Habib. Mudah-mudahan berkah. Iya. Habib, Oh, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah kasih barokah. Amin. Ada sedikit supaya untuk Beata tambah dekat sama Allah, tambah ingat sama Allah. Ini ada sedikit, mudah-mudahan ini bisa Masya untuk Allah. mengingat kepada Allah, diberkahi oleh Allah. Ya Allah. Tambah dekat sama Rasulullah, tambah dekat sama Allah. Amin, ya Allah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, selama saya bikin program udah berapa episode, tapi ini hadiah saya dapat. Iya. Ya, ini saya boleh nitip sini dulu ya. Oh iya. Maaf, saya Terima taruh sini aja kasih. dulu. Iya. Maaf ya. Alhamdulillah. Habib, silakan duduk. Iya. Buat Mas Kiki juga ada hadiah. Tepuk tangan beri tangan. Kasih, bilang kasih. Oh, bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ambil aja langsung ditaruh. Wah. Mama. Mama katanya. Oh, buat mama. Aduh ya Allah. Buat mama katanya biasanya dikasih. Kasih ke mama lah. Masya Allah. Kadang kalau berat-berat Istimewa. Aduh ya Allah. Pokoknya ada saya- kebaikan ingat mamanya. Orang yang sehat kadang-kadang pada lupa. Iya. Bagus. Dia mau kasih untuk mama itu luar biasa. Iya. Simple tapi itu dalam banget. Dia dapat hadiah, dia langsung bilang untuk mama.
Allah. Habib, ayo kita makan. Iya. Kalau soal orang tua, Habib saya emang sensitif. Masya Allah. Benar saya sensitif kalau soal orang tua, apalagi dia langsung ingat mama langsung di mana. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan almarhum ibu saya dapat tempat di surga. Amin. Insya Allah ya Rabb. Itu motivasi banget menurut saya, teman-teman. Maaf ya beda dari tema. Dia ingat sama ibunya. Kalian juga harus sayang sama ibu yang besarkan kita, yang didik kita. Udah, Habib, Masya ayo Allah. kita makan, Habib. Ya, Saya ambilin ya, bismillah. Habib dapat Ya berkah. Allah, terima kasih banyak. Terima Sama-sama, kasih. Nasi biryani. Iya. Ya, terima kasih. Dah Ayo cukup. saya ambilin. Ya Allah. Boleh. Oke. Oke, makan ini. Nanti untuk mama Iya, nanti. kita mau- Hmm. iya. Harus Tuh. dibungkus, harus dibungkus. Ada. Nanti dibungkus untuk mama ada. Ini makan dulu. Iya. Bentar. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Sehat walafiat, istiqomah. Bahagia. Amin. Ya. Mohon, Pak. Amin. Amin. Aduh, Luar biasa, luar dia biasa. belum tahu tradisi Pakistan, kalau tahu saya langsung mau pelukin. Tadi juga dia kaget saya pas mau pelukin. Kalau orang Pakistan kan kalau ketemu sama orang yang udah cintai, apalagi sama saudara sama semua lah, langsung digituin. Kalau di Indonesia kan cipika-cipiki ya. Kalau langsung kita begini, aduh ya Allah. Masya Allah. Habib. Tabarakallah. Iya. Habib, satu lagi nih, Hmm. mau suapin. Allahu Akbar. Supaya dapat berkah. Dengan syarat nanti kita nyuapin antum. Oh boleh banget, kalau syarat yang luar biasa itu. Ya saya. Ya Allah. Ya, maaf ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah nawatul barakah dunia wal akhirah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. hari yang penuh berkah. Sekarang gantian, saya kepengin Boleh. nyuapin. Berkah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan jadi barakah dunia dan akhirat, sehat wal afiyah. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih. Bismillah, Habib makan. Bismillah. Iya. Ayo. Bismillah. Habib izin saya closing ya. Ya. Teman-teman, puasa hari ini yang penuh berkah, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jadi sayang sama keluarga, jangan iri. Sayang sama keluarga, sayang sama adik, sayang sama kakak. Seperti Kiki dan Reza ini, alhamdulillah saya jadi bisa bersyukur ada adik kakak seperti ini. Kalian jangan hal-hal kecil jadi iri sama kakak, hal-hal kecil jadi iri sama adik. Sebenarnya semua ini nitipan. Habib makan Ya, saya. ya, Habib nggak apa-apa makan. sambil Habib kita makan. mendengar dapat nasihat. Iya, sebenarnya ini punya semua ini nitipan sebenarnya. Ini sebenarnya nitipan sendok ini, piring ini nitipan, mainan itu nitipan, mobil mewah nitipan. Jadi gara-gara mobil ini jangan iri. Itu bikin merusakkan hubungan adik sama kakak. Jadi teman-teman jaga kesehatan, rajin puasa, dan jangan lupa sayang sama orang tua karena sukses apapun kita dapat itu karena doa orang tua. Jadi terima kasih masih setia di program Silaturahmi Ramadan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib, bismillah, Habib, wabarakatuh. bismillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana.